Halo Sagitarius, selamat datang di channel Mariana Lotarot Indonesia. Terima kasih Sagitarius, kamunya sudah berkenan untuk terhubung dengan Mari di sini ya. Oke, baik Sagitarius, ini adalah pembacaan hasil dari tarikan energi si dia, seseorang yang saat ini tuh sedang berstatus ya sebagai pasangannya kamu. Nah, jadi di sini kita akan cari tahu kira-kira seperti apa sudah kondisi batinnya si dia terkini dalam relationship dengan dirimu ya. Nah, tapi sebelum mari memulai bacaannya, mari kasih tahu sama kamu dulu bahwa ini adalah general reading, energinya kolektif, sudah pasti hanya akan resonate untuk sebagian kaum Sagittarius saja dan tidak tertutup kemungkinan pembacaannya vice versa ya. Dan tentu saja yang lebih penting mari harapkan kamunya mampu untuk berbijaksana ketika mendengarkan apa yang coba mari sampaikan di sini ya. Oke, baik, langsung saja kita mulai Sagittarius. Ini dia. Nah, ada energi dari Four of Cups di sana. Kemudian ada energi dari Six of Pentacles reverse, Two of Swords di situ, dan kemudian ada energi dari The Magician ya. Nah, jadi begini, nggak tahu nih, pokoknya yang dianggap oleh pasanganmu saat sekarang harus menyikapi relationship dengan kamu itu tuh dengan sikap yang masa bodoh. Nah, begitu ya, masa bodoh. Karena kalau dia pikirannya tertuju kepada kamu, perasaannya tertuju kepada kamu, menurut dia yang tindakan seperti itu tuh bisa ya akan membuat dia kecewa, akan membuat dia marah gitu ya, akan membuat dia sedih hati gitu ya. Jadi kayak terlalu terlalu memperdulikan relationship ini, itu tuh sama dengan mengundang masalah sendiri ya, mengundang sendiri masalah yang harus dia hadapi dalam hidupnya. Nah, begitu ya. Karena begini, menurut dia tidak mungkin saat ini tuh kamu memang masih peduli juga ya terhadap relationship kalian. Menurut dia kamu sudah tidak sayang lagi sama dia, kamu sudah tidak cinta lagi sama dia. Buktinya sudah sekian lama menurut si pasangannya kamu ini dia mengamati kamu, dan dari hasil pengamatannya dia itu datanglah kesimpulan kamunya kayaknya sudah memang gak mau lagi sama dia, kamunya sudah gak ada lagi rasa ketertarikan kepada dia ya, sehingga gak mungkin kamunya itu tuh masih cinta sama dia, kamu masih sayang sama dia, gak mungkin gitu loh. Dan bahkan untuk beberapa menganggap nampaknya kamu sudah memilih ya bersama dengan orang lain gitu loh, dan kemudian kamu meninggalkan dia. Daripada dia mikir-mikirin tentang kamu bersama dengan orang lain dan kemudian melepaskan dia, ya sudah mendingan dianya itu tuh menepis segala sesuatunya yang menyangkut paut tentang dirimu dalam dirinya dia gitu loh. Nanti takutnya dia jadi lebay sendiri gitu ya, nanti dia jadi melankoli sendiri, galau sendiri. Lu kan menurut dia wah nggak asik banget kalau jatuh dalam kondisi yang demikian gitu loh. Kayak gimana mau maksain, kamunya sudah nggak sayang sama dia, kamunya sudah nggak cinta sama dia, mau gimana kamunya mau dipaksa, ya kan nggak bisa ya. Dia itu sama seperti memaksa kamu dengan seolah-olah sedang menggenggam itu bara, gitu loh ya, sakit panas gitu, bikin menderita gitu ya. Nah di sana jadi kalau dia ya membiarkan sedikit aja pikiran tentang kamu, beberapa bisa tahu itu dia tidak akan kuasa nanti untuk menghadapi dampaknya dari pikiran, nanti bikin aur-auran ini hidupnya dia gitu loh ya di sana. Jadi kayak mungkin boleh lah ini ya dia pakai jurus seperti orang yang lagi amnesia, seperti orang lagi amnesia, lupa apa-apa perihal tentang dirimu
gitu loh. Kembali dia bisa mau, setidaknya ini mode acting ya, kembali ke mode ketika sebelum dia kenal sama kamu, sebelum dia jalan sama kamu, sebelum dia intim dengan dirimu gitu loh. Ya, kamu bukan siapa-siapa, kamu bukan apa-apa dalam hidupku. Mari lihat itu bisa menjadi mantra. Mantra yang terus-terus dirapalkan, didaraskan ya oleh si seseorang ini. Aku nggak kenal Sagittarius, aku nggak tahu siapa itu Sagittarius. Kami nggak pernah punya hubungan apa-apa, hanya pernah berkenalan saja. Bisa dia begitu tuh, ya, untuk menyelamatkan jiwanya dia tentu saja. Maka tindakan demikian wajib harus dia jalani, dan jangan-jangan ya tindakan seperti itulah yang satu-satunya tindakan yang dia ketahui ya untuk menyikapi bagaimana relationship dengan kamu ini gitu loh. Jadi kalau dia bilang bukan dia yang nggak mau sama kamu, tapi kamu yang nggak mau lagi sama dia gitu loh. Bukan dia tidak ingin mempertahankan hubungan dengan kamu, tapi nampaknya kamu yang sudah duluan ya mengabaikan relationship ini. Jadi mau ndak mau dianya itu tuh harus mencontek sikap lakunya kamu gitu loh. Ya, jadi jangan jomplang, kamunya ndak mau, dianya masih tetap mau, jomplang. Yang ada tuh nanti dia ya balik lagi repot sendiri. Gitu loh. Kamu sudah nampaknya berbahagia tanpa dia. Maka dia pun harus bisa berbahagia tanpa kamu, atau setidaknya dia harus bisa baik-baik saja tanpa kamu. Gitu loh. Jadi ini tuh memang mungkin kamu kayak menyatakan bahwa dia masih pasangannya kamu. Tapi kalau menurut dia, aku sudah tidak dianggap lagi nih sebagai pasangan oleh Sagittarius. Gitu dianya. Gitu. Aku nih bukan siapa-siapanya Sagittarius nih. Gitu loh. Kalau balik lagi ya, asumsinya dia, kamunya itu tuh, kamu tuh sudah bersama dengan orang lain gitu loh. Entah itu tuh orang lainnya, orang yang sebelum kamu dengan dia, atau orang yang kamu jumpai setelah kamu sempat menjalani relationship dengan dirinya. Begitulah ya Sagittarius. Jadi bukan dia yang tidak menginginkan kamu, tapi balik lagi ya penegasan Mari di sini tuh bahwa kamu Sagittarius yang sudah tidak lagi menginginkan untuk bersama dengan dirinya. Gitu loh. Kayak nggak ada indikasi yang bisa dia tangkep ya dari gerak-geriknya kamu, dari ucapan-ucapannya kamu, bahwa kamu masih menghitung dirinya sebagai pasangannya kamu. Gitu loh. Ya, kayak nggak ada indikasi bahwa kamu masih mau untuk bareng-bareng sama si dia, nggak ada yang bisa dia tangkep. Gitu loh, ya. Nah, di sana. Jadi memang begini orangnya. Dia bukannya akan lari kabur dari kamu, tidak. Dia tetap ada, ya. Dia ada di sana, gitu ya. Tapi dia kayak modelnya itu tuh membatu gitu loh. Dia tuh nggak mau menunggu kamu, dia nggak mau berharap sama kamu. Jadi modelnya itu tuh lagi nge-freeze. Gimana tuh kalau orang lagi nge-freeze? Diem aja dia di sana, diem, gitu loh. Pokoknya kayak nggak mau tahu lah. Lagi macam dia nge-shutdown ya. Dia sedang nge-shutdown pikirannya dia, perasaannya dia perihal tentang kamu. Gitu loh. Ya, karena nggak aman kalau untuk terkoneksi sama kamu itu tuh baik melalui pikiran dan perasaan itu tuh nggak aman. Pasti dia akan nggak karu-karuan nanti jatuhnya. Nah, begitu modelnya ya. Jadi memang kalau dalam dunia psikologi pernah Mari baca ya, 3 bentuk dari manusia itu tuh menghadapi yang dianggap masalah ya. Hajar, tempur gitu ya, atau lari, atau kemudian yang ketiga ya adalah nge-freeze. Dan Mari lihat pilihan dari si pasangannya kamu ini tuh tak lain tak bukan adalah nge-freeze itu tadi. Nah, di situ ya nge-freeze dia.
Jadi pokoknya dia itu tuh, aku harus fokus kepada diriku. Gitu aja dulu untuk sementara waktu ini ya. Modelnya si pasangan kamu. Aku harus mikirin diri aku sendiri dulu. Pura-pura saja aku ndak ada masalah. Pura-pura saja aku ndak ada ancaman-ancaman yang tanda petik ya berbahaya untuk jiwa raganya aku gitu. Nah, sana kondisi batin dari si pasangannya kamu. Sibukin aja lah diri ke pekerjaan kek, ke hobi kek, gitu ya. Banyakin tidur aja lah, minimal dia di sana. Banyakin tidur, banyakin nonton, gitu ya. Banyakin main game, gitu. Supaya bisa terarahkan atensi ini tidak pecah kepada kamu, tapi terarah hanya kepada sesuatu yang terlihat itu tuh jauh lebih aman. Nah, di sana ya. Jadi bahkan ketika dia mulai nih ya ngerasain sedikit sentilan kangen sama kamu, dia itu tuh bisa kayak cepet-cepet, nggak boleh kangen gitu, nggak boleh kangen, bawa tidur aja lah. Nah, di sana dia tuh ya. Nah, misalnya ketika dia nge-scroll sosial media, tiba-tibanya dia ngelihat kamu punya updatean status gitu ya, bisa tuh secepat kilat dia buru-buru dia langsung nge-scroll. Jangan sempat untuk ngelihat kira-kiranya apa sih uploadannya kamu. Jadi itulah intinya bahwa apapun yang bersangkut pautan tentang kamu dielakkan sama dia, ya, dihindarin sama dia di situ. Nah, jadi kondisinya saat ini kalau kamu memang betul nih lagi diem-dieman sama dia, maka dia akan bilang, ya udahlah nggak apa-apa, diem-dieman aja, biar aja gitu ya. Nggak usah dia pikirin kenapa kamu ngediemin dia, ngapain kamu di sana, apa salahnya dia, apa kurangnya dia, apa maunya kamu. Menurut dia nggak usah dipikirin, nggak usah diobservasi sampai sejauh itu. Pokoknya kamu diem maka aku harus diem. Nah, gitu modelnya ya. Kalau kamu sibuk dengan apapun itu yang menjadi aktivitasnya kamu, tapi yang jelasnya dia tahu itu aktivitas yang kamu lakukan itu pastilah aktivitas yang membahagiakan kamu, bukan karena kamu lagi sibuk nih dengan pekerjaanmu sehingga kamu berkurang interaksi dengan dia. Menurut dia tidak mungkin seperti itu. Pasti ada sesuatu yang menyenangkan yang sedang kamu lakukan sehingga kamu melupakan untuk chatting sama dia gitu loh. Kamu kelihatan sepertinya sudah jarang pulang ke rumah atau sangat sebentar betahnya ada di rumah. Pasti kamu keluar itu tuh kamu sedang menuju ya untuk melakukan aktivitas yang bikin hatimu riang gembira gitu ya. Bukan karena kamu punya tugas tanggung jawab di luar sana yang harus kamu lakukan gitu. Oh tidak, kamu hanya sedang bersenang-senang gitu loh. Dia tidak akan mencegah kamu, dia tidak akan melarang kamu untuk melakukan apapun itu yang mau kamu lakukan. Dia tidak akan menyuruh-nyuruh kamu, mestinya kamu begini, harusnya kamu begitu, tidak. Lebih cenderungnya dia akan ngebiarin kamu saja. Gitu loh. Lagian modelnya kamu ini tuh mau dilarang-larang juga menurut dia tidak akan mungkin. Dan dia juga bukan tipe orang yang mendominasi orang ya. Bukan tipe ibu guru ya, guru BK, apa itu ya? Guru BK itu ya istilahnya ya. Dia itu tuh bukan emaknya kamu, nyuruh-nyuruh kamu harus begini mesti begitu. Dia bukan bapaknya kamu gitu ya. Dia hanyalah seseorang yang sempat berpasangan dengan dirimu. Statusnya dia hanya di situ. Jadi nggak perlu untuk ngemamahin kamu gitu ya. Nah, di sana. Jadi ya kondisi batinnya dia tuh bisa dibilang tuh sebenarnya tidak tenang. Tapi sedang berjuang untuk tenang, untuk baik-baik saja. Di situ. Ya. Sedang terusiknya ini perihal menyangkut relationship-nya kalian gitu. Tapi dia yang ianya tidak membiarkan dirinya benar-benar terusik, apalagi sampai yang terus-menerus. Nah, seperti itu ya. Demi balik lagi menjaga kewarasan lahir batinnya dia, mental emosionalnya dia. Maka tak lain tak bukan harus begitulah sikapnya untuk di saat-saat ini perihal tentang relationship sama kamunya.
begitu loh ya. Kamu nggak peduli sama dia, maka dia pun harus tidak peduli sama kamu gitu. Kamu tidak membutuhkan dia, maka dia pun harus bisa bersikap tidak membutuhkan dirimu gitu. Kamu seperti tidak menghitung dia, maka dia pun harus demikian. Pokoknya dia harus nyontoh terus, dia contoh terus dirimu ya gitu. Nggak bisa dia datang-datang, ngapain sih kamu kok diem-diemin aku, ngapain sih kamu di sana, nggak perlu katanya, nggak perlu. Karena boleh-boleh ya, nanti kalaupun dia bertanya mengapa kamu seperti ini, jawabannya akan bikin hatinya dia tuh tersakit ya. Nah jadi ngapain ngomong-ngomong sama kamu kemudian hanya mendapatkan rasa sakit, ngapain? Jadi mendingan diem katanya dia, tutup mata tutup telinga sama kamu gitu. Nggak usah sibuk-sibuk menyangkut perihal tentang dirimu gitu loh ya. Jadi sedang berusaha untuk bersikap baik-baik saja di situ ya, energi dari pasanganmu di sana loh. Berjuangnya dia bukan untuk mendapatkan perhatian dari kamu, tapi perjuangannya dia adalah untuk mengarahkan ya perhatiannya dia kepada hal-hal yang dia anggap lebih aman di sana, yang lebih nyaman di sana gitu loh ya. Dia nggak akan mau itu nangis, wah sayangnya aku ini tuh tidak disayang lagi gitu ya, sayangnya aku ini tuh nggak dicintain lagi sama Sagittarius. Menurut dia itu tuh hanya akan men-trigger ya, air matanya dia mengalir deras gitu loh. Perasaannya dia galau ndak karu-karuan jatuhnya gitu ya. Jadi disingkirkan dulu lah pokoknya yang ada sangkut pautnya tentang dirinya kamu gitu loh. Baik yang ada tersimpan dalam kepalanya, apalagi apa yang tersimpan dalam hatinya gitu ya. Yang depan mata pun yang secara fisik gitu ya. Misalnya nih selama ini tuh ada fotonya kamu gitu ya, misalnya di dompetnya dia, bisa-bisa fotonya kamu dibalik dulu nih, jangan nampak setiap dia membuka dompetnya misalnya gitu ya. Kamu punya foto-foto disimpan dulu nih, diarsipin dulu nih, biar jangan kelihatan sama si dianya gitu ya. Riwayat chattingan sama kamu juga diarsipin kalau memang bisa diarsipin gitu-gitu. Dia disingkirkan rapi-rapi, bersih-bersih dulu tentang kamu gitu. Sebab kalau dia terkoneksi galau, hancur dia, sakit dia, menderita sendiri dia begitu ya, menurut dari pola pikir si Yayang Bebeknya kamu ini. Oke, baik. Nah, jadi dalam bacaan kita kali ini hadirlah dia energi dari Cancer. Berikut masuk energi Taurus, ada energi dari Libra, dan kemudian masuk energi dari Gemini menutup pembacaan kita kali ini. Itu aja dulu ya yang bisa Mari sampaikan ke kamu. Moga-moga mampulah untuk kamu pahami ya. Dan sampai berjumpa di video reading Mari yang berikutnya.